نبدأ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, bahkan kita tak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tak lupa pula lisan kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga senantiasa bersyukur yang mana Allah telah memberikan kemudahan langkah kaki kita untuk belajar berthalabul ilmi di masjid yang kita cintai ini, yang mana pada malam yang berbahagia ini pula adalah seharusnya jadwal dari Ustadz Dr. Ali Mustafa Hafizahullah, tapi qaddarallah wa masya fa'al, beliau berhalangan dan sehingga digantikan dengan kami. Dan semoga apa yang kami sampaikan nantinya dapat memberikan manfaat kepada jamaah sekalian, dan sehingga duduknya kita di sini tidak sia-sia. Yang mana insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini pula ya, kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan ya, perintah bahwasan kita harus senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah agar hati kita senantiasa Allah lembutkan. Terkadang kita merasa diri kita ini memiliki ilmu sehingga kita enggan untuk belajar, padahal kata Abdullah bin Mubarak, la yazalul mar'u aliman
Tidaklah seseorang itu dikatakan senantiasa berilmu ketika mereka belajar. Dan terkadang orang merasa diri mereka itu berilmu, padahal sesungguhnya mereka itu jahil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini hendaknya kita senantiasa belajar, dan belajar. Karena insya Allah duduknya kita di sini akan Allah catat dari kebaikan-kebaikan, dari langkah kaki kita yang kita langkahkan dari rumah kita untuk menuju rumah Allah ini. Insya Allah akan Allah berikan pahala pula. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW katakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarsunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasulullah katakan, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang mereka berada di salah satu rumah-rumah Allah, mereka berada di masjid-masjid Allah, mereka saling mempelajari Al-Quran, saling membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Apa arti as-sakinah? Artinya adalah ketenangan. Ya, tidak jarang orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, tatkala mereka duduk dan pulangnya mereka, hati mereka akan senantiasa lapang, hati mereka akan senantiasa tenang. Kemudian Allah akan berikan wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Ketika dikatakan rahmat, bukan hanya makna Allah memberikan kasih sayang kepada kita, tidak. Akan tetapi Allah akan selalu ada untuk kita kapanpun, sehingga tatkala kita butuh sesuatu, Allah akan bantu, Allah akan berikan pertolongannya. Sekarang tergantung kepada kadar ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika kita duduk di majelis ilmu, Allah juga akan mengirimkan malaikat-malaikatnya menaungi kita semua dengan sayap-sayap malaikat tersebut, wa hafathumul malaikah, sehingga kita merasakan ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam jiwa kita, dan hati kita akan senantiasa tumbuh dan subur dengan cahaya keimanan. Maka ini adalah perintah Allah yang harus senantiasa kita taati. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, nama-nama mereka, orang yang duduk di majelis ilmu, akan Allah sebut di hadapan makhluknya di langit sana. Oh, fulan telah belajar ilmu agama, fulan telah belajar, fulan telah duduk di majelis ilmu. Allah akan memuji kita di hadapan makhluk-makhluknya di langit sana. Maka ini merupakan suatu keutamaan bagi kita yang duduk walaupun hanya sebentar di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka menuntut ilmu itu tidak memandang usia, baik itu muda ataupun tua, ya dewasa ataupun anak-anak. Tidak. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanyakan oleh salah seorang waktu itu. Beliau ditanyakan, wahai imam, ila mata anta ma'al mahbarah, wahai imam, sampai kapan engkau akan bersama wadah penamu? Ketika itu para orang-orang yang di sekitar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menunggu jawaban dari imam. Apa jawaban imam? Beliau mengatakan, minal mahbarah ilal maqbarah. Imam Ahmad mengatakan, aku
Aku akan senantiasa belajar sejak aku memegang wadah penaku ini sampai aku masuk ke liang kubur. Artinya tidak ada batasan kapan kita akan berhenti belajar. Sampai kita mau mati pun kalau bisa kita terus belajar dan belajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu akan Allah berikan ketakwaan di dalam dirinya, ketakwaan yang mana mereka akan senantiasa menjauhi apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa makna takwa jamaah dimuliakan oleh Allah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, takwa adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Imam Ahmad Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa adalah takutnya diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, takutnya diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, wal amalu bitanzil, kemudian kita beramal dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah, artinya sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam agama ini. Akan tetapi apabila seseorang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka amalannya tidak akan diterima. Kemudian waridha bil qalil, senantiasa merasa cukup, merasa ridha, menerima dari apa yang Allah berikan walau itu sedikit. Ridha, menerima dari apa yang Allah berikan walau itu sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap untuk hari akhir. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, al-khauf minal jalil artinya adalah takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus mesti takut kepada Allah? Karena kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dunia ini banyak orang yang beramal atau melakukan sesuatu sekehendaknya saja, semau dia sendiri, sehingga segala sesuatu rambu-rambu di dalam Islam itu dihajarnya, ditabraknya. Maka dalam hal ini Allah katakan di dalam firman-Nya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah mengingatkan kita, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seseorang yang bertakwa, mereka akan menanamkan di dalam diri mereka agar untuk senantiasa mengagungkan Allah, agar mereka senantiasa untuk mengagungkan Allah. Karena pada hakikatnya seseorang tatkala di dunia ini telah Allah berikan sesuatu, fasilitas telah Allah berikan, kesehatan, umur, keberkahan semuanya telah Allah berikan, maka dalam hal ini Allah ingin melihat manusia-manusia yang benar-benar bertakwa, manusia-manusia yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, liyu'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun Allah tidak melihatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal amalu bitanzil, apa yang dimaksud dengan amalu bitanzil? Yaitu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang orang-orang di dunia ini saat ini mereka melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mengira apa yang telah mereka lakukan itu akan Allah ridhoi, karena pada hakikatnya mereka mengira, oh ini sesuai dengan agama Islam.
Sesungguhnya tidak. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada ketetapan darinya. Begitu juga Rasulullah SAW. Kemudian waridha bil qalil, hendaknya seseorang merasa ridha dan ikhlas walau apa yang dia terima itu sedikit. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal istidadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk menghadapi pengadilan akhirat. Kita ketahui menuju negeri akhirat merupakan perjalanan yang amat panjang. Kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dunia ini jemaah. Bisa-bisa esok Allah tak menghidupkan kita lagi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah katakan, dan peliharalah dirimu dari azab Allah yang akan terjadi, yang mana pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang mereka kerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam hal ini beruntunglah orang-orang yang beramal dengan amalan saleh sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan diberikan kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam kesempatan ini terdapat suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah dan yang dapat menjauhkan kita dari neraka Allah, yaitu hadis yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di dalam hadis yang ke-29. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini adalah hadis hasan sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar was salatur rajulu fil jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka birra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaik dzalik kullihi ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi.
qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanihi kuffa 'alaika hadha. Fa qultu ya Nabi Allah wa inna lam wakhadhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilat ummuk wa hal yakubbu nas finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini cukup panjang, yang mana dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku amalan perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa jawaban Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu akan didapatkan bagi orang-orang yang Allah mudahkan atasnya, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan zakat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Apa jawaban Rasulullah? Di antara pintu-pintu kebaikan adalah puasa, adalah perisai. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, melanjutkan dalam hadis ini, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara di dalam agama Islam, bahwasannya pokok di antara di dalam agama Islam ada tiang-tiangnya, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga ini semua? Lalu apa jawaban Rasulullah? Ketika Rasulullah bertanya ini, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, kufa 'alaika hadza, jagalah ini, jagalah lisan ini. Maka dalam hal ini, pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis ini adalah tatkala para sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, beliau menanyakan tentang perkara yang besar di dalam agama, yaitu perkara tentang sebuah amalan yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah dan menjauhi dari neraka Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cita-cita para sahabat begitu tinggi. Cita-cita para sahabat begitu tinggi. Mereka menginginkan agar mereka masuk ke dalam surga Allah. Mereka menginginkan agar mereka semua bisa bersama-sama di surga Allah. Maka dalam hal ini, itulah yang menjadi harapan mereka. Mereka bukan hanya menginginkan pahala yang sekian banyaknya, 10, 20, 30, atau dari keuntungan dunia. Mereka tidak menginginkan hanya itu. Akan tetapi cita-cita mereka adalah bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga Allah, bagaimana mereka bisa selamat dari neraka Allah. Maka ini adalah kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, yang mana ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah, maka tidak ada lagi kehidupan kecuali di dalam surga itu mereka akan kekal. Begitu juga ketika seseorang masuk ke dalam neraka, maka tidak ada lagi kehidupan kecuali mereka itu akan kekal di sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di dalam firman Allah yang mengatakan,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah amalan-amalan mereka, pahala-pahala mereka akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Perhatikan di dalam ayat ini, barang siapa yang Allah jauhkan dari nerakanya, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang dan orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, terkadang kita atau orang-orang terdekat kita sibuk dengan dunianya, sibuk dengan apa yang mereka cari, sampai-sampai mereka meninggalkan sholat mereka, sampai-sampai mereka tidak lagi mempelajari agama Allah ini. Maka dalam hal ini suatu kesia-siaan yang teramat, sehingga mereka tidak ada pegangan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita yang telah belajar, kita yang telah menuntut ilmu agama saat ini terlalaikan oleh kehidupan dunia yang sia-sia ini. Bukan berarti kita tidak boleh mencari apa yang ada di dunia ini, itu salah. Kita tidak lupa di dalam mencari dunia, tetapi kita mencari akhirat kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang melakukan sebuah amalan di kehidupan ini dengan amalan-amalan yang telah Allah perintahkan, maka tidak ada balasan selain surga Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hadis tadi dijelaskan tentang amalan-amalan itu tidak akan dilakukan oleh seseorang kecuali bagi seseorang yang telah Allah mudahkan. Maka dalam hal ini Allah katakan di dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah akan menghendaki kemudahan bagi seseorang, dan Allah akan menghendaki pula kesusahan, kesukaran bagi seseorang. Maka dalam hal ini orang-orang yang Allah mudahkan artinya adalah orang-orang yang Allah ridhoi mereka untuk melakukan amalan tersebut. Dan orang-orang yang sulit untuk melakukan amalan ketaatan, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang enggak Allah inginkan untuk melakukan amalan tersebut. Kita lihat orang-orang kafir, orang-orang kufar, begitu banyak harta dunia yang mereka miliki. Walaupun mereka mencoba untuk melakukan amalan-amalan yang baik, mereka berinfak ke masjid, mereka melakukan amalan-amalan yang menurut mereka itu adalah amalan saleh, akan tapi tidak akan membawa mereka ke dalam surga Allah, karena masih ada penghalang antara mereka dengan Islam. Maka dalam hal ini jamaah, jangan kita terkecoh dengan apa yang mereka miliki, sementara kita telah memiliki iman, kita telah memiliki Islam. Hendaknya inilah yang kita jaga. Adapun dunia itu insya Allah akan mengikuti, ya tergantung kadar keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita terkadang terlalu khawatir dengan apa yang ada di dunia ini. Kita terkadang terlalu khawatir sampai-sampai kita merasa ya kita akan jatuh miskin. Sampai mungkin ada yang berpikiran seperti itu, kalau kita enggak
melakukan ini ya sehingga mereka enggan untuk mengamalkan akhirat mereka. Jangan pernah khawatir. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Allah akan berikan kehidupan yang baik bagi mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini amal saleh itu akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan dari apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Itulah surga yang telah Allah berikan kepada kamu, yang telah Allah wariskan kepada kamu dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di amalan-amalan yang di dalam hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah adalah amalan-amalan yang termaktub di dalam rukun Islam. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan, amalan-amalan ini adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya. Ini adalah kunci pertama di dalam Islam, agar seseorang memiliki tauhid yang lurus, tauhid yang tegak, agar mereka senantiasa beriman kepada Allah, mengharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian mereka mendirikan salat. Terkait salat, orang masih banyak bermudah-mudahan dalam hal ini. Maka kita menjadi orang yang pertama, ketika kita tahu Allah telah memerintahkan kita, maka kitalah orang paling pertama untuk mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian memberikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan berhaji bagi yang mampu. Kemudian Rasulullah katakan, ala aduluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nah, banyak pintu-pintu kebaikan. Di dalam hadis ini pertama adalah as-saumu junnah. Pintu kebaikannya adalah diantaranya puasa. Puasa itu akan menjadi perisai yang dapat menghalangi seseorang dari amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang jelek. Karena orang-orang yang berpuasa, mereka akan senantiasa menjaga agar puasanya itu tidak sia-sia. Mereka menjaga matanya agar tidak melihat segala sesuatu yang Allah haramkan. Mereka menjaga lisannya agar lisannya senantiasa tidak mengeluarkan kata-kata kecuali apa yang Allah ridhoi. Mereka akan menjaga pendengarannya sehingga pendengaran itu terjaga dari segala hal yang Allah benci, yang mendengarkan kata-kata ghibah. Ya, ini bagi ya terkadang banyak dari kaum wanita. Maka ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati dari memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya terkadang ibu-ibu itu kalau ngumpul, ya kita seperti, ya tahulah para wanita biasanya memang seperti itu. Ya, tapi insya Allah orang-orang yang sudah mengaji, yang belajar, ya husnudzan kita, mereka adalah orang-orang yang telah mengerti. Ya, maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan ini, yang Rasulullah katakan ini. Ya, kemudian as-sadaqah. Ya, as-sadaqah itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, seperti air yang memadamkan api. Azan belum ya? Oh belum. Taib. Selanjutnya
wassalatur rajuli fi jawfil lail. Ini dia yang berat. Tatkala kita mendengar ayat Allah dalam surah As-Sajdah ini, tatajafa junubuhum anil madaji', di antara ciri-ciri orang saleh terdahulu, ketika malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya, artinya mereka senantiasa melaksanakan sholat malam. Tatkala orang-orang tertidur, mereka bangun di hadapan Allah ya, untuk melakukan ibadah sunnah. Maka dalam hal ini tidak ada kebaikan, tidak ada yang lebih baik bagi seorang hamba ketika mereka melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah, yang mana Allah akan mencintai mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka di antara cara agar Allah senantiasa mencintai kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah Rasulullah yang telah kita pelajari ya. Di antaranya bukan hanya memanjangkan jenggot, memakai celana cingkrang, melaksanakan sholat di masjid, masih banyak lagi jamaah ya. Maka dalam hal ini, di antara sunnah Rasulullah sebagaimana dikatakan dalam hadis ini ya, adalah kuffa 'alaika hadza, jagalah lisan ini, jagalah mulut ini, agar tidak senantiasa melakukan perbuatan yang Allah benci, agar tidak senantiasa melakukan amalan-amalan atau perkataan-perkataan yang tidak Allah ridhoi. Karena bahaya lisan ini amat dahsyat jamaah ya. Terkadang tanpa kita sadari ya, lisan kita ini menyakiti hati saudara kita, atau tanpa kita sadari kita sudah menceritakan keburukan saudara kita ya. Kita terkadang mungkin terlalu nyinyir ya, bahasanya ya, terlalu apa nyinyir itu ya, nyinyir terhadap saudara kita, tetangga kita. Maka dalam hal ini jamaah, hendaknya lisan yang telah Allah karuniakan kepada kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan tidaklah sebuah amalan yang dapat memasukkan ke neraka Allah itu kecuali lisan ya. Lisan itu dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Taib selanjutnya Rasulullah katakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang puncak dari segala itu, wa amudihi wa zirwati sanamihi, dan tiang-tiangnya dan segala sesuatu yang menjadi puncak-puncaknya. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jelaskan, Rasul amri al-Islam, puncak dari segala perkara itu adalah Islam ya, puncak dari segala perkara itu adalah Islam. Kemudian wa amudahu, dan tiang-tiangnya adalah as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan tiang dan puncaknya adalah jihad.
Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasulullah jelaskan lagi di dalam hadis ini, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, maukah kalian aku kabarkan, aku kasih tahu kepada kalian apa yang dapat menjaga ini semua? Maka Rasulullah katakan, kuffa alaika hadza, ya, jagalah lisan ini. Faqultu ya Nabi Allah, maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan perkataan yang kita keluarkan ini? Lalu Rasulullah katakan kepada Mu'adz bin Jabal ini, sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Ingat ya, ini bukan sumpah jamaah, ini adalah perkataan agar Mu'adz bin Jabal mendengarkan perkataan Rasulullah SAW setelahnya, ya. Sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Kemudian hal yang terpenting yang Rasulullah katakan di dalam hadis ini setelah ini adalah sakilatka. Kemudian Rasulullah katakan di dalam hadis ini adalah hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidi alsinatihim. Maka Rasulullah katakan di dalam hadis ini adalah tidaklah manusia tersungkur di atas neraka Allah, kemudian hidung-hidung dan wajah-wajah mereka itu terseret di sana karena lisan mereka. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita berhati-hati dari bahaya lisan, yang kita keluarkan untuk mencela saudara kita, untuk menjelekkan, untuk menceritakan saudara-saudara kita. Maka demikian untuk penyampaian ini, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita terkait tentang bahaya lisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian apa saja dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan-lisan kita, oleh mulut-mulut kita, ya. Maka dalam hal ini yang kami nukil, yang pertama adalah di antara bahaya lisan adalah berdusta. Yang mana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, kata Rasulullah, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, ya. Dan tidaklah seseorang yang dia itu berkata jujur dan berusaha untuk jujur kecuali Allah akan tuliskan untuk dia, yang mana dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita, wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Maka dalam hadis ini Rasulullah katakan, dan berhati-hatilah kalian terhadap kebohongan, terhadap perbuatan dusta, karena perbuatan dusta itu akan mengantarkan seseorang kepada
keburukan atau kejahatan, dan setiap kejahatan akan mengantarkan kepada seseorang ke nerakanya Allah. Maka dalam hal ini, jika seseorang sukanya berdusta, sukanya berbohong, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Maka berhati-hatilah kita yang telah belajar ini untuk menggunakan lisan kita, karena setiap apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang kita lafazkan dari lisan kita ini, tidaklah di sisi-sisi kita itu ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dosa lisan yang kedua adalah ghibah. Ghibah, sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwasannya hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dari memakan bangkai saudara kita sendiri. Pada saat itu, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah katakan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah katakan, ghibah adalah zikraka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dari apa yang dia benci, dari apa yang dia tidak sukai. Maka inilah dosa ghibah. Qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqulu qal in kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Dalam hadis Rasulullah ini, Rasulullah lanjutkan perkataannya, bagaimana ya jika yang engkau sebutkan itu sesuai dengan kenyataannya dari saudaramu itu, ya. Rasulullah ditanya oleh sahabat saat itu, lalu bagaimana jika apa yang kita sebutkan itu sesuai dengan kenyataannya yang dia lakukan? Maka Rasulullah katakan, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya. Maka jika tidak sesuai, di dalam hadis ini faqad bahattah, jika tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan, maka engkau telah memfitnahnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dosa lisan yang selanjutnya adalah an-namimah. An-namimah yaitu mengadu domba saudaranya. Maka dalam hal ini hendaknya kita senantiasa menggunakan lisan kita dengan sebijak-bijaknya. Karena pada saat suatu kisah, tatkala Rasulullah SAW dengan para sahabat melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah, lalu Rasulullah SAW mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yu'adziban wa ma yu'adziban fi kabirin, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Maka dalam hadis ini Rasulullah katakan tatkala melewati sudut kota Madinah, ya, yang mana Rasulullah SAW mendengar dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya, ya. Di dalam hadis ini kekhususan bagi Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa mendengar seseorang yang telah meninggal dunia di dalam kubur saat itu sedang diazab kecuali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, mereka berdua sedang disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara yang besar, tetapi sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang pertama disiksa karena ketika
masih hidupnya, dan ketika masa hidupnya dia tidak mensucikan dirinya dari air kencingnya, dia tidak menyiram dari air kencingnya setelah dia buang air kecil. Kemudian orang yang kedua disiksa karena dia suka mengadu domba, yaitu namimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bahaya lisan yang ketiga, di antara dosa lisan yang ketiga adalah mengejek orang lain atau istihza. Maka dalam hal ini Allah telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang laki-laki yang lain. Janganlah seseorang menghinakan orang lain. Kemudian boleh jadi apa yang kalian tertawakan itu, orang yang kalian tertawakan itu lebih baik daripada kalian. Kemudian selanjutnya, dan jangan pula sekumpulan wanita-wanita, perempuan-perempuan, mereka merendahkan wanita-wanita yang lain. Boleh jadi yang mereka rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Maka ini mengingatkan kita agar senantiasa menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Karena tatkala seseorang merendahkan orang lain berarti dia telah sombong. Dia telah sombong karena dia telah melecehkan, meremehkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah katakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya berhati-hati dari bahaya lisan ini. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah seseorang yang senantiasa suka memuji orang lain dengan pujian yang berlebihan. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana dari Abu Ma'mar, ia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur pada waktu itu, yaitu Miqdad ibn al-Aswad, lalu menyiramkan pasir ke wajahnya dan berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfiya fi wujuhil madda hina turab. Yang mana beliau mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji di dalam berlebihan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi rahimahullah membuat judul bab khusus di dalam kitabnya, larangan memuji orang lain secara berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi yang dipuji tadi. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk menjaga lisan kita. Dan semoga Allah berikan kita dan Allah jauhkan kita dari bahaya lisan ini. Dan tidaklah seseorang lepas dari dosa-dosa lisan ini yang pertama kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan minta ampun kepada Allah, menyesal, berhenti dari dosa tersebut dan kembali taat dan tidak mengulanginya lagi. Bahkan kalau ada orang yang telah melakukan hal tersebut, maka orang tersebut hendaknya meminta kehalalan dari orang yang telah dia rendahkan, yang telah dia hina. Maka mintalah kehalalan kepada orang tersebut. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka tatkala kita telah mengetahui bahaya dari lisan yang senantiasa digunakan untuk hal yang buruk, maka hendaknya kita senantiasa minta ampun kepada Allah dan minta kehalalan dari orang yang telah kita lakukan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan senantiasa menjaga lisan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dari apa yang pernah kita perbuat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam apa